nama aku Vina dan ini anak aku. Makanya jangan mam ya. Ini kan pulpen. Namanya Orle Viola Abigail Lingga, panggil aku Orle. Dan ini adalah channel YouTube pertama aku. Jadi kalau misalnya kalian nonton channel ini adalah video pertama yang aku buat. Selanjutnya, jangan. Kita lanjut ke cerita. Di situ dia mengacaukan segala setting yang sudah aku buat. Jadi biarkanlah dia di situ ya. Ini tuh kamar aku udah jadi bener-bener real Pulau Kapuk. Jadi kalau misalnya ada yang nama daerah Pulau Kapuk, dia terinspirasi dari kamar aku kayaknya. Tuh, mama pindah ke sini kamu ikut. Oke, jadi kapan aku punya Orle? Aku punya Orle itu aku di sana aku tuh deg-degan banget. Aku punya Orle itu umur 21 tahun, jadi umur 20 tahun aku hamil, aku nikah, terus 4 bulan kosong, akhirnya aku hamil, terus udah gitu umur 21 tahun akhirnya aku melahirkan. Terus pertama kali aku ketemu suami, aku dikenalin sama tantenya suamiku, dia tuh anaknya satu gereja sama aku, jadi kayak aku suka ngobrol bareng sama si anaknya ini atau punya suamiku. Jadi aku sama suamiku beda 12 tahun, kita 4 tahun pacaran. Di 2 tahun pertama tuh bener-bener santai karena maksudnya aku tuh masih muda ya. Aduh, anakku manjat-manjat lemari, sebentar aku ambil dulu. Terus lanjut lagi sampai akhirnya di 2 tahun berikutnya suamiku ngajak untuk serius. Yang dimana kita ditentang sama orang tuaku. Ya of course lah, aku masih muda. Di situ tuh aku berarti masih umur berapa ya? 19 tahun, aku masih umur 19 tahun, minta restu yang pasti otomatis orang tua aku tuh tentang habis-habisan mati-matian yang gimana caranya aku gak boleh nikah gitu. Karena masih muda, di umur aku yang segitu tuh aku masih punya banyak cita-cita. Apalagi aku tadinya itu kepikiran bakal nikah umur 30 tahun gitu. Karena maksud aku tadinya gak pro sama nikah muda. Sampai sekarang pun aku bukan orang yang suka mempromosikan nikah muda gitu loh. Maksudnya nikah muda tuh gini-gini, ayo kita nikah muda. Aku tuh nggak mau, karena menurut aku pernikahan itu adalah sesuatu hal yang sakral. Itu adalah langkah terbesar yang pernah aku ambil, benar-benar langkah terbesar yang pernah aku ambil, yang nggak bakal aku lupain seumur hidup gitu. Iyalah, nggak bakal dilupain seumur hidup nikah gitu. Terus maksud aku, jadi namanya nikah itu kita benar-benar harus pikirin matang-matang kenapa kita mau menikah. Terus kita benar-benar nggak boleh sampai salah langkah, apalagi nikah muda yang otomatis masih egoisnya tinggi, masih pengen ini itu, masih nggak bisa dilarang. Jadi benar-benar harus dipikirin dengan matang-matang kenapa mau nikah muda. Terus di awal nikah juga aku pernah mendengar bahwa diri aku difitnah bahwa aku hamil luar nikah. Iya sih, rata-rata orang yang memilih nikah muda keseringan difitnahnya itu ya, Bo. Mau gimana ya, itu tuh kayak nggak bisa dipisahin antara nikah muda dan hamil luar nikah. Itu sesuatu hal yang fitnah yang udah sama nikah muda tuh udah berat banget. Pokoknya kalau misalnya nikah muda terus difitnah, fitnahnya itu gitu deh, ngerti kan? Jadi aku pernah difitnah itu, tapi kan bisa aku patahin karena aku hamil 4 bulan, selang 4 bulan setelah aku menikah baru aku hamil. Selama 4 bulan itu ya, Bo, udah aku difitnah hamil luar nikah, terus 4 bulan kosong. Ada lagi lah ibu-ibu yang nyinyir, ih kok kosong, padahal 4 bulan doang loh, bener cuma 4 bulan doang. Banyak orang di luar sana yang kosong selama bertahun-tahun. Gak ngerti deh mereka pikirannya gimana, kuat banget mental mereka. Aku aja tuh yang 4 bulan itu tuh stres gitu, ditanyain gitu terus, kayak ih yang bunting-bunting gue, yang hamil-hamil gue, yang buat gue, kok pada repot ya, Bo, gitu kan. Kayak ih stres deh gitu ditanya-tanya itu terus, kayak nggak ada pertanyaan yang lain. Apa kalau ketemu gue kenapa sih harus tanya itu terus? Itu stres, tau, bener deh stres. Jadi kalau misalnya kalian ketemu orang yang sudah menikah tapi belum punya anak, please hindari kata-kata itu ya. Pertanyaan itu tuh sensitif banget untuk ibu-ibu muda, ibu-ibu baru yang akan menjadi ibu tapi belum diberi anak. Itu hal yang bikin kita stres banget. Jadi bener-bener kepikiran, kayak yang aku tuh waktu itu sampai nangis sampai suami aku bilang, ayo aku mau periksa ke dokter, jangan-jangan aku mandul. Sampai segitunya loh, padahal baru 4 bulan. Banyak di luar sana orang yang aku kenal 15 tahun belum punya anak gitu loh. Jadi stop ya ngomongin kayak gitu, jangan julid, say. Terus selanjutnya itu aku punya Orle, bukan kebetulan, itu anugerah.
nggak ada suatu hal yang kebetulan di dunia ini. Ketawa. Dia adalah anugerah harta terbesar yang pernah aku miliki, bener-bener harta termahal, terbesar, pokoknya terbaik, terapapun di dunia ini yang aku punya, dia itu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang pilih anak apa kekayaan, terus kalau misalnya ada yang bilang pilih kekayaan, wah itu gila banget sih. Dia itu harta terbesar yang pernah aku punya. Terus punya dia, kudu sabar sayang. Punya anak di usia kita muda itu bener-bener kudu sabar banget, bener-bener kudu mentalnya kudu kuat, kudu siap. Terus misalnya ada yang bilang gue bisa kok Vin nikah muda punya anak, padahal gue masih muda dan lebih muda dari lo. Gue gak ngerti sih maksud lo tuh siap tuh gimana, karena maksud gue perkara punya anak tuh bukan perkara hamil terus melahirkan, tapi membesarkan seorang manusia. Ini gimana caranya biar dia tuh bisa menjadi anak yang, kalau di muslim dibilang soleh dan soleha gitu lah ya, di gue dibilang menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang luar biasa hebat. Siapa sih yang gak mau punya anak pintar, siapa sih yang gak mau punya anak dokter gitu. Dan gue mempersiapkan dia menjadi dokter atau pilot di kemudian hari, itu kan gak mudah. Dan itu bukan cuma perkara setahun 2 tahun, tapi kan itu kan perkara 20, 25, 30 tahun pun kita masih tetap mengajarkan dia menjadi anak yang baik gitu. Jadi bukan perkara yang hal yang mudah untuk orang muda ya, kayak aku yang masih muda, anak muda lah. Ya ampun, kalau misalnya aku jalan-jalan gak kelihatan kok aku udah punya anak. Bukan hal yang mudah untuk punya anak di seumuran aku, 21 tahun jalan 22 tahun. Itu tantangan yang luar biasa beratnya. Sekolah yang tidak ada gurunya, sekolah yang tiada habisnya, alias sekolah seumur hidup. Ya sayang ya, sayang mama ya. Iya. Oke, jadi ini udah di penghujung vlog. Aku cuma mau ngomong sama kalian, kalau yang mau nikah muda, dipikirin matang-matang, jangan takut untuk nikah muda. Sebenarnya aku tidak mempromosikan nikah muda, aku cuma mau ngajarin ke kalian untuk dipikirin berkali-kali nikah muda. Terus kalau misalnya kalian punya kalian mau nikah muda, kalian harus pikirin matang-matang. Susah banget sih mau ngomong. Terus kalau misalnya kalian mau nikah muda, kalian harus pikirin matang-matang gitu, kapan kalian mau punya anak, kapan kalian siap punya anak. Karena punya anak itu kan nangis aman, karena punya anak itu perkara kita membesarkan anak manusia ya, kita akan dimintakan pertanggungjawabannya sama Tuhan gitu. Gimana anak yang sudah gue kasih ke lo gitu, lo rawat dengan baik atau enggak gitu. Jadi tetap semangat, kalau mau nikah muda tetap dipikirin dan dirancangkan. Masa depan yang sudah kita rancang aja itu masih banyak yang gagal dan masih banyak yang berubah, apalagi kalau nggak dirancang. Jadi mulai sekarang, mulai merancang cita-cita, masa depan dan impian. Kalau mau menikah, dirancang dari sekarang sampai nanti punya anak, anaknya sekolahnya gimana harus dirancang ya. Dah, tetap nonton di channel-channel aku berikutnya ya. Nonton keseruan aku selanjutnya bersama anak aku Orle, keseharian aku, dan jadilah bagian dari keseharian aku dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dadah. Udah untuk mengurus anak ini. Tuh kan gantungan mama kelihatan. Maaf permisa, jelek banget. Ini bantal juga, kenapa bantal yang jelek sih yang ada di sini jadi kelihatan. Dah, geser. Inilah banyak gangguannya.